Justru ketika dia buat tandingan diketawai oleh pengikutnya sendiri. Uniknya, pengikutnya mengetahui perbuatan dia tapi justru mengikuti. Itu kan logika terbalik. Kenapa? Fanatisme. Kenapa taklid buta? Sama Pak dengan kelompok-kelompok yang aliran-aliran sesat sekarang itu. Syiah. Apakah yang menjadi imamnya Syiah ini bukan orang pintar? Pintar. Apakah para imam-imamnya Syiah ini orang yang tidak berilmu? Salah, berilmu. Pertanyaannya, kok bisa pengikutnya banyak? Karena fanatisme kepada orang, fanatisme kepada golongan, itu yang menyebabkan kesombongan dan keangkuhan. Kedangkalan pemahaman kita terhadap Islam yang sahih, yang benar, itu yang menyebabkan. Baik, yang keempat, taklid buta. Nah, ini yang terjadi. Kenapa banyak pengikut daripada Ahmadiyah? Taklid buta. Taklid buta. Pada masa baginda Nabi ada nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Itu yang paling populer. Pengikutnya banyak apa tidak? Banyak Pak. Musailamah Al-Kadzab ini Bapak Ibu bukan orang bodoh, orang pintar. Sangat terkenal dan tersohor dengan keahliannya dalam bidang syair. Saking pintarnya dalam bidang syair, dibuatlah ayat-ayat Al-Quran oleh mereka dalam kitab dia itu, dituliskan dengan bahasa syair yang dia miliki. Nah, itulah munculnya ayat tentang gajah itu, Al-Fil. Al-Fil di dalam Al-Quran berbeda dengan Al-Fil yang dia buat. Kalau bahasa Indonesianya itu gajah, badannya besar, hidungnya panjang, kata dia, anfu tawil. Itu bahasa dia. Kalau al-fil yang ada di dalam Al-Quran berbentuk syair, begitu juga tentang satu kecaman. Sementara yang dia buat ingin menandingi itu tadi. Dia merasa sombong dengan ilmu syairnya. Bukan orang bodoh Pak, bukan orang bodoh. Merasa berilmu dengan keilmuan syair yang dia miliki, bahasa yang dia miliki, sehingga kesombongan dia ingin menandingi syair daripada Al-Quran, kehebatan bahasa daripada Al-Quran, dia buat tandingan. Justru ketika dia buat tandingan diketawai oleh pengikutnya sendiri. Uniknya, perhatikan baik-baik uniknya. Pengikutnya mengetahui perbuatan dia tapi justru mengikuti. Itu kan logika terbalik. Kenapa fanatisme? Kenapa taklid buta? Sama Pak dengan kelompok-kelompok yang aliran-aliran sesat sekarang itu. Syiah. Apakah yang menjadi imamnya Syiah ini bukan orang pintar? Pintar. Apakah para imam-imamnya Syiah ini orang yang tidak berilmu? Salah, berilmu. Berilmu mereka Pak. Pertanyaannya, kok bisa pengikutnya banyak? Karena fanatisme kepada orang, fanatisme kepada golongan, itu yang menyebabkan kesombongan dan keangkuhan. Kedangkalan pemahaman kita terhadap Islam yang sahih, yang benar, itu yang menyebabkan. Kemudian yang keempat itu ada sebab lagi, dah taklid buta tadi. Karena si Anu itu kawanku Ustaz, dan dia ikut golongan Syiah, maka aku percaya dengan dia, dia orang baik dan aku ikut Syiah juga. Coba bayangkan. Nih Pak, mohon maaf, alumni pesantren. Salah satu alumni pesantren terbesar di Indonesia. Berangkat dia ke Iran. Dia katakan ke saya begini, Wan, kalau ndak Syiah, ndak yes. Kalau ndak Syiah, ndak yes, kata dia. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kau harus pindah ke Syiah. Syiah itu bagus. Hanya orang-orang saja yang berpandangan jelek tentang Syiah. Tahu Bapak Ibu kenapa? Karena dia sekolah di situ. 3 tahun dia sekolah berubah langsung. Apa kata dia? Aku tak mau balik Wan. Surganya dunia tu ada di sini, kata dia. Astagfirullah. Sampai ibunya stres Pak. Nelpon kepada kawan dia yang lain, membujuk dia agar dia mau pulang. Tak mau dia balik. Sudah menikmati sekolah di Qom. Artinya Bapak Ibu, itu bukan disebabkan karena kebodohan saja. Kalau sudah termakan air tadi itu susah memang. Kalau sudah merasa nikmat tadi susah. Kalau sudah mendapatkan kepentingan tadi sudah sulit. Sehingga mohon maaf, penyebab yang lain itu adalah ikut-ikutan.
karena merasa kenyamanan dan lain sebagainya, sehingga artinya mereka terbawa dengan suasana. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin-poin yang saya sampaikan itu poin-poin yang penting yang memang terjadi di tengah kita begitu, yang mudah diikuti dan sangat-sangat mudah diterima. Kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Bapak Ibu lebih pilih mana? Ibadah dengan mudah atau dengan ribet? Ibadah solat dengan mudah atau dengan ribet? Pasti orang pilih dengan mudah. Habis solat nggak usah zikir berjamaah, ngabisin waktu. Misal aja, itu contoh ya, sederhana kan, lebih cepat karena dalil Al-Qur'annya ada. Berzikirlah kalian qiyaman wa qu'uda. Kalian boleh berzikir sambil berdiri, sambil duduk boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri zikir sambil jalan boleh. Lebih cepat apa lebih lama? Kalau nunggu zikir berjamaah, belum lagi zikirnya ada 3, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nanti imamnya tambah pula lagi la ilaha illallah. Tambah lagi imam doanya panjang, habislah 15 menit. Coba bayangkan, orang-orang berfikir sehingga daya tarik. Uniknya Pak, kalau kita tahu ilmunya tidak jadi persoalan. Kalau kita tahu ilmunya tidak jadi persoalan. Yang kita tak tahu, yang kita persoalkan adalah kita tidak tahu ilmunya tapi kita ikut-ikutan. Itu persoalannya. Sehingga dengan ikut-ikutan, kalaupun kita ikut-ikutan ada landasan yang kuat yang kita ikuti, tak ada masalah. Yang salahnya lagi, sudah kita tidak tahu landasan yang kuat, ikut-ikutan menyalahkan orang pula lagi. Ini masalah Pak. Saya katakan ini masalah besar. Masalah besar. Dalam semua golongan tidak boleh menganggap diri dia paling benar, itu tidak boleh. Muhammadiyah menganggap diri dia paling benar, tak boleh Pak. Tapi kalau dia berkata kepada kelompok dia bahwa apa yang dia buat ini benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau mengatakan yang lain itu sesat, seperti yang terjadi di Kampar itu, Muhammadiyah firqah dhalah katanya, Muhammadiyah organisasi sesat, NU sesat, Persis sesat kata dia. Wah, kalau itu udah parah itu Pak, sudah menyesatkan orang, sudah mengkafirkan orang, sudah menjelekkan orang dan mencela orang lain. Itu yang berbahaya. Nah, ini yang indikasinya di situ Pak. Indikasinya itu di situ. Maka tidak bisa Pak. Nah,